Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jadi pada hari ini Buya akan terangkan tentang masalah rukun iman. Rukun apa? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman tuh ada 6. Ya. Jadi suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya itu sedang berada di Masjid Madinah, ya. Ketika itu datang seorang laki-laki yang dia pakai baju jubah berwarna putih, serban putih, dan rambutnya hitam lebat. Dan tidak ada tanda-tanda pada diri seorang laki-laki tersebut yang berpakaian serba putih, yang rambutnya berwarna hitam lebat. Tidak ada tanda-tanda pada dirinya itu seorang yang berpergian jauh, yaitu orang yang sedang mengadakan satu perjalanan musafir, ya. Tidak ada mengadakan satu perjalanan, yaitu musafir. Jadi ketika itu dia mendatangi Nabi kita di Masjid Nabawi. Lalu dia seperti biasa, dia mengucapkan salam. Habis itu dia mendekat kepada Nabi. Dia tempelkan lututnya dengan lutut Nabi, sehingga begitu dekat. Lalu dia bertanya, laki-laki tersebut, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Lalu Nabi kita menjawab, al-iman antu'mina billah. Ya, iman itu pertama engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, yaitu percaya dan yakin bahwasanya Tuhan yang sebenar-benarnya yang wajib disembah, yang wajib diabdi, yang wajib ditaati adalah Allah. Ya. Jadi yang wajib disembah, yang wajib ditaati perintahnya dan menjauhi akan larangan-larangannya itu adalah Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi
Apa tanda adanya Allah? Tanda adanya Allah itu adanya penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Ya. Kalau Buya tanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan langit? Langit itu ada berapa lapis? Ada 7 lapis. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu semua langit itu siapa yang menciptakannya? Siapa yang menciptakannya? Enggak ada seorang makhluk pun, baik di kalangan malaikat, di kalangan jin, di kalangan manusia, jikalau dikumpulkan semuanya itu untuk menciptakan langit, enggak ada yang mampu, enggak ada yang bisa. Yang bisa menciptakan itu semua adalah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Gampang aja sama Allah. Cukup Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup jikalau sesungguhnya jikalau Allah menghendaki satu perkara, ya, cukup hanya Allah itu katakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah itu. Begitu mudahnya bagi Allah. Ya kan? Dia itu Allah juga menciptakan bumi. Ya kan? Jadi kita ini di langit di mana kita? Di langit yang pertama, di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam atau ketujuh? Kita berada di langit pertama. Langit pertama aja Allah ciptakan itu begitu luas. Nggak bisa kita mengukur berapa luasnya langit yang pertama ini. Tak ada pangkal, tak ada ujung. Payah ngukurnya. Nggak mampu kita mengukurnya. Berapa luas langit yang pertama ini. Ya kan? Begitu besar, begitu luas. Bumi kita ini aja, planet bumi yang kita tempat tinggal sekarang ini aja udah besarnya bukan main, ya kan? Sudah besar kali menurut kita. Menurut ukuran kita, perkiraan kita besar. Bumi ini aja. Padahal bumi kita ini seperti debu, sebesar debu yang berada di padang pasir yang sangat luas. Kecil kali enggak? Kecil kali. Sementara langit yang pertama itu seperti sebuah padang pasir yang sangat luas. Yang tidak bisa kita ukur. Berapa besarnya langit pertama itu. Sementara planet bumi kita yang kita tinggal ini hanya sebesar debu aja. Sangat kecil. Begitulah hebatnya, begitulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah juga menciptakan beserta segala isi-isinya. Isinya apa di dalam langit bumi ini? Diciptakannya bermacam makhluk hidup. Ya kan? Allah siapa yang ciptakan gunung? Pernah lihat gunung? Gunung itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Gunung itu besar. Sangat menurut perkiraan Ada juga gunung yang bisa meledak, yang bisa meletus. Gunung apa nama itu? Gunung Merapi. Itu di dalam gunung itu kan gunung gini, ya kan? Pernah lihat gunung kan?
Dia itu di atasnya itu macam bulatan gini. Itu di dalam perut gunung itu ada banyak lahar-lahar api yang sangat panas. Jadi kalau dia nanti ditentukan Allah bisa meledak gunung ini. Itulah namanya gunung Merapi. Panas nggak itu? Panas. Kalau dia meledak, meleleh lahar api panas itu, kita pun bisa hangus dibuatnya. Ya kan? Semuanya bisa hangus. Ledakannya itu ngeri kali. Kalau kita dengar ledakan gunung itu, yang mengeluarkan lahar api yang sangat panas, kita pun bisa mati dibuatnya. Saking dahsyatnya itu gunung. Yang menciptakan gunung adalah Allah. Ada nggak manusia yang mendaki gunung? Ada nggak? Ada, banyak yang mendaki gunung. Tapi terkadang banyak juga yang mati, jatuh. Nggak sampai ke atas. Tapi belum pernah kita dengar ada manusia yang mendaki gunung Merapi. Karena gunung itu panas. Siapa yang berani mendaki gunung berapi, ya kan? Ya berarti Allah itu maha kuasa. Menciptakan gunung yang begitu besar. Ada lahar apinya lagi di dalam. Makanya kalau orang yang tinggal di dekat-dekat di sekitar gunung, itu ngeri ya kan? Ngeri nggak? Selalu was-was hatinya. Ini bisa jadi kapan saja gunung itu bisa meledak. Orang yang di situ pasti terkena. Nah itu. Alhamdulillah kita tinggal nggak dekat gunung. Siapa yang menciptakan laut? Laut itu begitu luas, begitu dalam. Dalam kali laut itu. Ya kan? Jadi kalau ada orang di atas mau nyelam ke dasar laut, belum sampai ke dasar laut dia nyelam, udah meledak ini paru-parunya. Karena kehabisan oksigen, nggak bisa berenang. Makanya ada nggak orang nyelam pakai alat bantu oksigen? Ada kan? Nah, yang dipikulnya di punggungnya itu, ya, nah, di situ dia. Ya, begitulah dalamnya laut. Nah, di dalam laut itu banyak nggak ikan-ikan yang Allah ciptakan? Banyak nggak? Mulai dari ikan yang besar sampai ikan yang sekecil-kecil. Kalau ikan yang besar apa? Ikan apa? Ikan paus. Ikan hiu. Tapi ikan yang paling besar adalah ikan paus. Itu ikan paus, kalau dia membuka mulutnya itu rumah yang besar yang ada di sekitar Marelan ini aja, di tempat tinggal kita, itu bisa dimakan. Saking besarnya mulut ikan paus. Siapa yang pernah lihat ikan paus? Besar nggak ikannya? Besar kan? Cemana kalau kita di laut dimakan sama ikan paus, ya kan? Oh, ada nggak orang yang dimakan ikan besar? Ada. Yang dimakan ikan hiu pun ada, ya kan? Tapi siapa yang menciptakan ikan yang besar itu? Pernah nengok ikan hiu? Giginya tajam kan? Macam gergaji kan? Ada nggak orang yang mandi di laut sana dimakan ikan hiu? Ada kan? Ada, banyak. Ngeri, itulah ikan yang sangat buas. Ikan hiu yang buas. Yang suka makan apa? Apa saja yang mau dimakannya. Ya kan? Manusia pun mau juga dimakan. Kenapa? Dia ikan buas. Ikan yang besar tapi buas. Dia memangsa memakan apa saja yang dijumpainya. Termasuk kita manusia.
Ya. Udah itu, boleh nggak kita makan ikan paus, ikan hiu? Halal nggak? Boleh nggak? Makan ikan paus, ikan hiu boleh. Halal hukumnya. Ya. Ada nggak orang yang jual di pajak ikan hiu? Ada kan? Ada. Tapi ikan hiunya bukanlah ikan hiu yang besar. Mungkin anak-anaknya, ya kan? Anak ikan hiu. Siapa yang pernah makan anak ikan hiu di sini? Pernah? Buya sekarang belum pernah makan ikan hiu. Ya. Tapi yang sering makan ikan dencis, ya kan? Ikan tongkol, ya kan? Ikan teri, ya kan? Ikan apa lagi? Ikan pari. Ikan apa lagi? Ikan yang di laut. Ikan yang di laut. Laut itu airnya asin atau tawar? Ini ceritanya ikan laut. Ikan laut itu ikan tongkol, ikan dencis, ikan teri, ikan pari, ikan apa lagi? Hah? Udang, kerang, kepiting. Itu yang di laut. Tapi ada juga udang, kepiting yang di air tawar. Cumi-cumi tahu? Sotong tahu? Pernah makannya? Siapa yang pernah? Enak nggak? Enak nggak? Lezat nggak? Siapa yang menciptakan itu semua? Siapa yang menciptakan itu semua? Makanya kalau tahu Allah yang menciptakan ikan-ikan itu, binatang-binatang yang di laut itu yang bisa kita makan, maka kalau makan itu jangan lupa kita bersyukur. Kalau mau makan baca basmalah. Kalau selesai makan baca alhamdulillah. Mau makan. Tahu kita, ini Allah yang ciptakan. Aku makan ikan, aku harus bersyukur kepada Allah. Karena yang menciptakan ikan adalah Allah. Aku makan harus baca bismillah. Ya kan? Selesai alhamdulillah. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Kalau kita tahu semua ikan itu adalah Allah yang menciptakan. Nah, udah. Makanan laut itu enak kan? Nikmat kan? Lezat. Makanya jangan lupa baca bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Dah. Siapa yang pernah nengok laut? Langsung ke sana nengok laut. Pernah? Luas nggak lautnya? Dalam nggak? Kalau kira-kira kalian berenang di laut berani? Ya Buya pun takut, nggak berani. Karena nggak terbiasa, kecuali orang yang tinggal di tepi lah. Itu orang yang tinggal di laut, ya di tepi laut itu, orang-orang yang tinggal di laut. Itu pencariannya itu, kerjanya sehari-hari itu cari pakai apa? Pakai boot, pakai sampan, pakai kapal, cari ikannya. Ada yang pakai jaring, ada yang pakai apa lagi? Pancing, macam-macam. Orang yang tinggal di laut itu cari ikan. Ya cinta? Nah, kenapa? Karena kalau mereka dapat ikan, profesi kerja orang itu jadi nelayan, nanti dapat ikannya itu bisa dijual. Kalau dijual, bisa beli beras, bisa beli sayur. Karena kan nggak mungkin dia makan nggak pakai Kalau makan pakai ikan aja ya enggak lah. Ya kan? Makanya sebagian ikannya dijual untuk beli beras, beli sayur. Sebagian ikannya baru dimasak lalu dimakan. Ya kan? Itulah kerjaan orang yang tinggal di tepi laut. Yaitu seorang nelayan. Siapa di sini
yang bapaknya kerja sebagai nelayan? Ada? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah, itu biasanya kalau tinggal di sana, di mana kita tuh? Di Belawan ya. Di Belawan itu rata-rata yang tinggal di tepi laut itu adalah orang yang apa? Pencarian kerjanya jadi nelayan. Cari ikan. Cari ikan untuk dijual, untuk untuk dijual ya, untuk memberi makan kepada anak dan istri. Ya. Itulah kalau orang kerjanya sebagai nelayan yang tinggal di sana, di tepi laut. Tapi ada juga orang yang nggak tinggal di tepi laut, di sekitar tepi laut, tapi dia di sini ada juga yang kerjanya sebagai nelayan. Pakai kapal besar orang tuh. Ya kan? Pakai boot. Ada, walaupun dia nggak tinggal di sana. Tinggalnya di sini, di darat. Jauh dari laut, tapi ada juga yang berprofesi kerja sebagai nelayan. Nah, berarti laut siapa yang menciptakan? Berbagai macam jenis-jenis ikan di laut siapa yang menciptakan? Berbagai macam binatang-binatang di laut siapa yang menciptakan? Jawabannya adalah Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Udah itu lagi nih. Siapa yang menciptakan hutan? Siapa yang menciptakan hutan? Hutan itu lebat apa enggak? Banyak pohon-pohon yang besar enggak? Tapi di samping lebat dan banyak pohon-pohon yang besar, daun-daunnya begitu lebat, tetapi di dalam hutan itu sendiri ada juga binatang. Berbagai macam binatang ada di dalam hutan. Ya kan? Ada nggak di dalam hutan binatang buas? Binatang buas apa aja itu? Harimau, singa, apa lagi? Macan, ular, gajah, beruang, ya. Dah, itulah binatang buas yang ada di dalam hutan. Udah? Coba dengarkan mulai. Di dalam hutan itu banyak binatang Udah. Kenapa kita jauh dari hutan? Kenapa kita jauh dari hutan? Kalaupun ada manusia yang tinggal di dalam hutan, tetapi sedikit. Sangat sedih, tapi lebih banyak manusia tinggal jauh dari hutan. Kenapa? Karena di dalam hutan yang lebat itu tempat tinggalnya berbagai macam binatang. Dan juga banyak binatang-binatang buas. Jadi kalau kita tinggal di sana, kita bisa dimangsa, bisa dimakan binatang buas. Makanya jarang ada orang tinggal di dalam hutan. Tinggalnya di darat. Jauh dari hutan. Siapa yang mau tinggal di hutan? Siapa yang berani? Mana ada yang berani? Buya pun tak berani ke sana. Ya kan? Takut dimakan binatang Siapa yang menciptakan binatang itu semua? Siapa? Kalau binatang buas itu biasanya makan apa dia? Pemakan apa dia? Pemakan daging. Jadi segala macam daging dimakan. Daging apa aja, terserah. Termasuk kita. Kita manusia punya daging nggak? Punya nggak?
Bisa nggak kita dimakan daging? Bisa nggak kita dimakan binatang buas? Bisa nggak? Karena kita punya makanya nggak ada manusia yang tinggal, makanya sedikit sekali manusia yang tinggal di dalam Tapi ada nggak manusia yang tinggal dalam hutan? Ada nggak? Ada. Tapi sedih. Kenapa mereka bisa tinggal di dalam hutan? Karena mereka lahirnya di dalam sudah terbiasa tinggal di dalam Coba kita suruh tinggal di hutan, mana ada yang betah? Mana ada yang gelap tempatnya. Lampunya itu pakai apa? Pakai obor. Lampu obor itu. Terbuat dari bambu. Atau sejenis apalah. Entah terbuat dari kayu apa itu obornya itu. Ya kan? Nggak ada lampu. Nggak ada lampu Tapi kalau kita ada nggak di rumah kita lampu listrik? Terang nggak? Bahkan dengan listrik itu kita bisa nonton televisi, ya kan? Main HP, ya kan? Saking kebanyakan main HP pun malas belajarnya, ya. Jangan kebanyakan main HP ya. Nanti akhirnya jadi malas belajar. Nah, apalagi banyak main game di HP itu, ya. Tapi ingat ya, jangan terlalu banyak main HP sehingga malas Kalau main HP tengok, misalnya di HP itu ada pelajaran apa? Pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa apalah. Pelajaran di sekolah ada nggak di HP? Ada nggak aplikasinya? Kalau bisa lihat-lihat yang bermanfaat. Jadi bukan dilarang main HP, tapi lihatlah yang bermanfaat. Udah. Kalau begitu yang menciptakan hutan siapa? Yang menciptakan pohon-pohon besar yang di dalam hutan siapa? Besar nggak pohonnya? Itu pohon kayu yang ada di dalam hutan itu ditebang, batangnya itu dibuat kayu untuk buat Jadi rumah kita itu semua terbuat dari kebanyakan begitu. Diambil dari mana? Dari pohon yang tumbuh di dalam ditebang pakai mesin gergaji itu. Bukan pakai kampak kapan mau tumbangnya, capek lah. Sekarang udah canggih alatnya, pakai alat mesin tumbang pohonnya, diambil batangnya. Itulah dibuat proses menjadi kayu. Untuk buat apa aja bisa. Mau buat rumah, mau buat kursi, mau buat lemari, mau buat apa aja bisa. Buat meja, bisa. Ya, bisa. Ingat tuh ya. Nah, berarti siapa yang menciptakan itu semua? Di dalam hutan ada nggak telaga air tawar? Ada. Di dalam itu ada binatang buas juga. Apa nama binatang? Apa nama binatangnya? Di buaya. Besar nggak buayanya? Dia pemakan apa itu? Pemakan daging. Pernah lihat buaya secara langsung? Pernah? Pernah, Ersa? Siapa yang pernah? Itu dia pemakan daging. Kita manusia bisa nggak dimakannya? Bisa nggak dimakannya? Bisa. Karena kita juga ada Ada nggak manusia yang dimakan buaya? Banyak nggak?
Jadi ada yang bertanya, jadi macam mana itu kalau ada manusia dimakan buaya? Emang udah azalnya dimakan buaya. Tapi belum tentu dia matinya tidak baik. Ya kan? Tapi siapa yang mau dimakan buaya, ya kan? Ya, siapa yang mau dimakan buaya? Mana ada? Ya, nah, makanya buaya itu tempatnya di dalam di tempat rawa-rawa, telaga-telaga air tawar itu. Tapi ada juga ikan yang buas. Ikan buas apa namanya? Ikan piranha. Itu juga pemakan daging itu. Itu juga itu ikan buas juga tuh. Kecil tapi banyak. Pemakan daging juga itu. Ya kan? Nah, makanya jarang sekali, sedikit sekali manusia yang tinggal di dalam Nah, makanya kita banyaknya tinggal di sini. Jauh dari Alhamdulillah. Hei, dengar. Kita tinggal jauh dari hutan. Kita tinggal jauh dari gunung. Apalagi Gunung Merapi. Kita tinggal jauh dari laut. Alhamdulillah. Bersyukur kita. Bisa nggak laut bisa terjadi tsunami? Bisa nggak meluap air laut? Bisa. Kalau udah meluap air laut, kita bisa tenggelam rumah kita. Kita pun semua bisa itu dahsyatnya. Itulah yang pernah terjadi di Indonesia. Di mana itu? Di daerah Aceh. Terjadi tsunami besar. Rumah-rumah pada tenggelam, hanyut semua. Banyak manusia yang meninggal. Alhamdulillah kita juga jauh dari Tapi ingat, walaupun jauh dari itu semua, bisa nggak kita terjadi gempa bumi? Bisa nggak? Pernah nggak kalian merasakan gempa bumi? Goyang gempa bumi. Semua orang pada keluar dari karena ketakutan gempa tadi. Sampai ada yang azan. Buya pernah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Makanya kalau ada gempa memang ada yang azan. Tapi ada juga saking paniknya azannya salah-salah. Saking ketakutannya tak kemana-mana azannya ya kan. Nah, kalau bisa azannya yang benar. Biar gempanya diam dia, redam. Karena kalau dengar nama Allah, itu gempa itu dengan sendirinya dia bisa diam. Kenapa? Masih ada orang yang berzikir kepada Allah. Masih ada orang yang menyebut nama Allah. Makanya kenapa terjadi hari kiamat nanti? Karena banyak manusia yang nggak mau lagi menyebut nama Allah. Tidak ada lagi yang mau berzikir kepada Allah. Maka untuk apa lagi dunia ini? Dikiamatkan aja lah, dihancurkan semuanya. Terjadi gempa, bumi terbelah dua, hancur gunung, itu laut meluap airnya, terjadi tsunami. Jadi dimatikan aja lah, dihancurkan aja lah semuanya kan. Karena nggak ada lagi berkumandang suara azan. Maka disitulah terjadi kiamat yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan. Kita dengar ada terjadi banjir gempa aja kita udah ketakutan ya kan? Apalagi betul-betul kiamat. Yang kalau kiamat bukan hanya gempa, bumi ini, tanah ini terbelah dua, kita bisa masuk ke dalam. Rumah-rumah kita masuk. Bangun-bangunan besar hancur, runtuh, masuk ke dalam tanah. Kita pun masuk ke dalam tanah. Kita kubur hidup-hidup kita dalam. Makanya ya harus kita rajin ngaji, rajin ini enggak. Makanya banyak orang nanti yang jahat di dunia ini, di bumi ini. Kalau banyak orang jahat, udah nggak ada lagi orang-orang yang beriman.
orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu ibadah pada Allah, maka dikiamatkan dunia. Ya kan? Makanya terjadi kiamat nanti itu udah meninggal semua orang-orang beriman. Orang-orang soleh udah nggak ada. Tinggal orang-orang jahat. Makanya dikiamatkan itu nanti. Nah. Makanya itu kita jangan sampai kita tidak beribadah kepada Allah. Kalau untuk kalian sekarang, rajin-rajinlah kalian Dah? Coba dengarkan dulu. Apalagi yang Allah ciptakan? Manusia. Manusia siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Tengok. Allah ciptakan manusia, mukanya sama enggak? Kalian aja di sini, perempuan. Muka kalian sama enggak? Beda enggak? Tengok nih ciptaan Allah nih. Enggak ada yang sama. Beda semua. Kalau sempat semua mukanya sama, baik laki-laki coba. Beda kan? Kalau semuanya sama kayak mana? Buya pun bingung. Mana yang si Putri, mana yang si Cinta, semua mukanya sama. Mirip semua. Tapi ternyata Allah ciptakan kita semuanya beda-beda. Kulitnya aja pun warna kulitnya beda-beda. Kebanyakan kulit kita ini warnanya kulit kuning lang. Iya gitu katanya ya. Warnanya kuning. Warna kuning. Kuning apa? Kuning langsat katanya. Ada nggak manusia kulitnya berwarna hitam? Ada nggak berwarna putih? Ada. Lengkap semua. Ada nggak mata orang yang diciptakan Allah warnanya biru? Coklat? Hijau? Ada. Tapi kebanyakan hitam. Tapi semuanya sama. Bentuknya manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Coba dengarkan Buya lagi. Hebat nggak Allah itu? Maha kuasa nggak Allah itu? Siapa yang setiap hari kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa minum. Siapa yang ngasih rezeki itu sama kita? Melalui kedua orang tua kita. Tapi yang jelas Allah itu maha perkasa, maha kuasa. Kalau di langit, Allah hiasi berbagai macam benda. Apa aja itu bendanya? Di atas langit, bintang, bulan, matahari, apa lagi? Planet-planet, semua. Banyak Allah ciptakan benda-benda di atas lah. Itulah hiasan di atas lah. Dah? Udah? Makanya semuanya itu adalah Allah yang menciptakannya. Ya? Siapa yang bisa menciptakan matahari? Siapa yang bisa menciptakan matahari? Allah. Cuma Allah yang bisa. Matahari terbitnya di mana? Hah? Matahari terbitnya di ufuk timur. Kapan terbitnya? Di pagi mengeluarkan cahaya dia. Cahayanya panas atau dingin? Kalau seandainya matahari nggak ada, jadi apa kita? Jadi beku, kedinginan. Karena nggak ada cahaya panas.
Dan bumi kita yang di tempat kita tinggal ini menjadi gelap. Enggak ada cahaya, gelap kali. Tapi karena ada matahari Allah ciptakan. Tuh, sebagai juga salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Itu cahaya apa tuh? Matahari kan? Siapa yang menciptakan itu? Bisa manusia yang menciptakan matahari? Mana ada yang bisa? Matahari itu sangat Nanti matahari itu terbenamnya di mana? Di ufuk di barat nanti. Barulah terjadi terbitnya di pagi hari, terjadilah proses siang, terang kalau terbenam di barat, terjadilah proses malam yang gelap. Terjadinya siang dan malam itu adalah terjadinya peredaran matahari yang terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Semuanya Allah yang menciptakannya. Semua Allah yang menjadikannya. Dah, bersyukurlah kita kepada Allah. Nah, matahari coba. Kita jemur kita habis nyuci. Habis itu kita bilas dengan air. Habis itu kita jemur pakaian kita. Kalau ada matahari bisa kering nggak? Kalau nggak ada matahari, tak kering. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah. Kalau nggak ada matahari gelap terus. Kayak mana rasanya? Enak nggak? Nggak ada siang gelap terus. Kenapa ya Pak? Kok kita di dunia ini kok gelap aja? Orang nggak ada matahari. Tapi Allah ciptakan matahari. Terjadilah proses siang dan malam. Untuk kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Baik. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan seluruh isi yang ada di alam dunia ini? Semuanya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dah. Sampai di sini aja yang Buya sampaikan. Mari kita tutup doa, ya. Nanti tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.